pagi teman-teman ICCA ya. Kali ini kita kedatangan tamu ya dari Bank BTPN ya. Ini adalah salah satu pemenang dari The Best yang tiba-tiba muncul ya dan mengagetkan kompetisi Best Contact Center Indonesia ya. Dan ya kita berharap tentunya bahwa prestasi ini tidak berhenti di sini dan mudah-mudahan ini adalah wujud daripada prestasi kontak center di BTPN. Beliau adalah Bapak Ridwan Nugraha. Ini mirip dengan nama saya ya. Ya ini tentunya menarik ya. Kita ingin dengarkan dari Pak Ridwan apa saja sih yang dilakukan oleh BTPN ya dalam hal ini ya, tentunya dalam mengelola kontak centernya. Nah, saya mulai pertanyaannya yang ringan saja. Sebetulnya apa sih keunggulan dari Bank BTPN kontak centernya ya Pak ya? Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Semangat pagi teman-teman semua. Ya, memang kita adalah newcomer di TBCCI ya Pak, The Best Contact Center Indonesia. Dan mungkin untuk beberapa teman-teman juga baru pertama kali melihat kita gitu ya. Ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas pengalaman yang luar biasa bagi kami mengikuti ajang TBCCI ini, dan juga atas pencapaian kemarin menjadi runner-up kelima atau peringkat ke-6. Memang tidak mudah Pak, apalagi bagi newcomer gitu ya. Kami harus mengetahui lebih dulu. Kami lakukan dulu preliminary study sebelumnya Pak. Wow. Kompetisi TBCCI ini, angle apa aja yang akan dinilai, kemudian kesiapan dari internalnya kami seperti apa. Dan tentunya tidak terlepas dari 3 hal gitu Pak ya. People, proses, dan sistem yang kami gunakan. Nah memang kalau melihat dari tenurnya, kita belum terlalu lama juga kontak centernya BTPN ini. Mungkin baru sekitar 5 tahun berjalan semenjak didirikan. Yeah. Memang tidak mudah Pak untuk memiliki sebuah kontak center, organisasi kontak center yang robust gitu ya. Apalagi kita melayani segmennya millennials ini Pak di BTPN. Kebetulan kan produk kami yang sangat digandrungi oleh anak muda ini yang namanya Genius Pak. Yeah. Sifatnya kan branchless banking Pak Andi. Jadi karena mereka nggak pernah sama sekali ke kantor cabangnya kita. Dari buka rekening sampai after sales service, kebutuhan apapun dilayani oleh contact center Pak. Yeah. Nah, jadi high availability lah di situ yang di demand oleh customer-nya kita. Nah itu pula yang kita tampilkan di presentasinya kita pada ajang TBCCI 2020 Pak Andi. Baik, Pak Ridwan. Wah, luar biasa ya. Jadi ini adalah salah satu keunikan dan keunggulan dari Bank BTPN adalah branchless banking ya. Dan ini tentunya menarik ya. Walaupun sebetulnya Genius sudah punya banyak penantang sekarang ya Pak ya. Jadi beberapa bank lain mengikuti juga ya. Betul Pak Andi. Ya. Ada DBS, ada OCBC Nyala, ada UOB Tomorrow, mulai banyak Pak Andi sekarang. Ya. Termasuk juga BCA kayaknya ya. Ya, BCA juga lagi nyiapin tuh Bu Ani. Baik, jadi persaingan untuk tapi ya tentunya Genius kan lebih dahulu. Saya juga sudah coba sih ininya Genius ya, sudah coba mendaftar walaupun belum belum top up gitu ya, karena masih jarang digunakan ya. Baik kalau gitu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari prestasi yang dicapai oleh Bank BTPN tahun ini, kan ikutnya banyak individu yang menang ya Pak ya. Sebetulnya korporatnya hanya 2 kategori kalau tidak salah ya, tapi tetap bisa naik ke peringkat 6 ya. Nah tentunya punya strategi kenapa memilih hanya 2 kategori korporat. Kalau misalnya banyak kategorinya mungkin malah peringkatnya lebih tinggi lagi gitu ya. Ya. Memang itu yang menjadi salah satu bahan evaluasi kami Pak. Ketika kemarin kami tahu dan bisa menduduki peringkat ke-6, terus kita lihat sebenarnya masih ada harapan nggak buat kita ke depannya nih, naik lagi peringkatnya gitu kan. Ya.
Ya, ternyata salah satunya ini, kategori korporat kita hanya 2 ikutnya. Ya, Padahal kan yang disediakan ada lebih dari itu. ya, Dan memang kalau di flashback ke belakang, waktu kita mempersiapkan kepesertaan kita ini, Pak, saya rasa di sekitar Q4 ya, Q4 ya, tahun lalu, 2019, kita mulai research, kita sempat juga manggil beberapa account eksekutifnya Telexindo ke kantor, dan saat itu kan belum ada COVID ya Pak ya, ya, jadi persiapannya itu masih dibayangkan, kita akan nanti datang ke sebuah ruangan, presentasi, tanya jawab, dan sebagainya gitu. Nah, rupanya begitu ada pemerintah umumin COVID, semua rencana berubah. Dan apa namanya, kita juga cukup terdampak gitu Pak ya, ada kasus positif di kita, kemudian ya kita harus ngatur BCP-nya kita bagi operasionalnya kita gitu kan. ya, Wah, kayaknya terlalu berani ini kalau kita daftar lebih dari 2 nih, takutnya nggak optimal juga sayang kan gitu Pak Andi kan. ya, Makanya kita ambil 2 dulu deh, coba yang employee engagement sama the best operation. Dan kita lihat orang-orang yang jadi delegasinya kita di sana memang cukup strong gitu. Jadi kita punya confidence level yang baik Pak. Dan itu terlihat juga dari hasilnya yang memuaskan ya Pak Andi. baik kalau gitu. Terus apa komentar dari manajemen Bank BTPN sendiri terhadap hal tersebut? Antusiasmenya sangat baik Pak. Bahkan sebelum diumumkan sebagai pemenang pun manajemen sangat support gitu ya. Operation Director kita salah satunya Bu Merisa, beliau juga turut serta dalam pengambilan video untuk kategori employee engagement. Ya. Dan setelah dari melewati tahap panelis dengan juri-juri itu, beliau juga dapetin insight baru gitu bahwa sebetulnya kita bisa mengatakan diri kita baik kalau ada pengakuan sebetulnya dari pihak yang independen. Dalam hal ini kan judges itu ya, para panelis itu. Jadi beliau juga sangat appreciate keikutsertaan kita ini dan juga berterima kasih kepada ICCA dalam hal ini. Karena menjadi sebuah pengalaman yang membawa pengetahuan tentunya Pak ke kita, agar kita tuh bisa lebih baik lagi memberikan layanan ke customer kita Pak. Baik. Nah, dari masukan Dewan Juri, kan Bapak mendapatkan hasilnya ya, kita sudah kirimkan ya. Kira-kira apa yang bisa diambil manfaatnya dari masukan Dewan Juri tersebut? Ya, pandangan mereka cukup variatif, Pak Andi. Tapi yang perlu kita acungi jempol adalah mereka bisa melihat secara holistik gitu ya. Artinya kalau kita kan mungkin presentasi fokusnya ke kekuatan internalnya kita nih, tim contact center BTPN. Tapi mereka bisa melihat umpamanya dari, coba deh kamu lihat dari perkembangan teknologi yang ada sekarang. Apa sih artificial intelligence yang udah kalian gunakan? Jenisnya apa? Apakah itu udah yang terupdate atau belum gitu kan? Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya yang kita juga lacking gitu. Artinya, ternyata ada yang lebih canggih dan memang belum kita gunakan gitu. Dan kalau kita gunakan itu bisa memberikan value added baik ke perusahaan maupun ke nasabah. Sama halnya juga dengan ini Pak Andi. Salah satu juri saya ingat tuh mereka menyarankan kita untuk selalu meng-engage atau menyertakan perwakilan dari agennya kita. Dan kita harus dengarkan apa sebetulnya kebutuhan mereka terhadap program, kemudian terhadap working system yang ada sekarang, apakah sudah cukup menarik buat mereka atau belum dan sebagainya, Pak Andi. Nah, hal seperti itu, Pak Andi, yang menurut saya cukup luar biasa ya dari para jurinya. Baik, terima kasih. Ya, ini berarti ada insight yang didapatkan dari Dewan Juri. Nah, mengenai manajemen kembali tadi ya Pak ya, kira-kira mereka kan sudah lihat ya apa yang sudah dicatat ini. Ada harapan atau ekspektasi dari mereka untuk bukan hanya lomba ya, tapi untuk perbaikan dari contact center-nya gimana Pak? Ya, salah satu yang disorot oleh manajemen kami adalah seberapa impactful nih Pak keikutsertaan kita di TBCCI kepada customer-nya kita. Baik. Jangan sampai juga kita istilahnya ngeboyong platinum, gold, tapi customer kita sebenarnya nggak dapetin impact apa-apa gitu. Nah itu yang benar-benar kita resapi dan kita renungi gitu kan. Bagaimana kekuatan kita di TBCCI ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh customer-nya kita. Salah satunya memang kita harus selalu mendengarkan voice of customer-nya kita, Pak Andi. Apakah mereka puas atau tidak, apakah mereka benar-benar
merasakan keunggulannya kita atau enggak, dan seterusnya, Pak. Kalau saya melihat secara overall, berarti BTPN memang mempersiapkan dengan baik ya, dengan seleksi, dengan memilih yang terbaik, melibatkan pimpinan. Tentunya ini effortnya, waktunya tidak sedikit ya Pak untuk melakukan hal tersebut. Dan apa namanya? Kalau Bapak melihat proses penilaian yang dilakukan oleh ICCA, bagaimana pandangan Bapak mengenai cara ICCA memilih pemenang? Ya, memang kita juga sempat elaborasi nih bagaimana sih ICCA ini memberikan penilaian. Karena teman-teman kita kan kebetulan ada yang menjadi juri juga ya Pak ya, untuk di kategori individual gitu. Nah, ada beberapa hal yang mereka juga mengakui bahwa perusahaan yang lain itu memang lebih baik, makanya mereka layak untuk menerima penghargaan yang lebih tinggi dari kita. Iya. Tapi ada juga yang memang teman-teman ini melihat yang kita lebih bagus sih, jadi kita well deserved gitu, dapetin lebih dari mereka. Jadi itu ada poin plusnya juga Pak dengan mereka jadi juri gitu kan, jadi bisa intip teman-teman dari perusahaan lain gitu. Buat saya itu juga hal yang positif ya Pak Andi ya. Baik, ada masukan nggak Pak buat perbaikan ICC selanjutnya? Ya, mungkin kaitannya dengan new normal nih Pak Andi, karena kan kita masih harus hidup berdampingan ini dengan COVID-19 ke depannya. Meskipun ada vaksin yang udah diumumkan pemerintah, tapi rasanya sih tahun depan ajang TBCC ini akan dilakukan dalam format yang sama. Nggak tahu nanti Pak Andi strateginya apakah demikian atau enggak. Nah, saya rasa sama ya Pak? Iya, sama. Ya. Nah, saya rasa juga memang teman-teman ini harus juga mengasah keahlian mereka dalam membuat presentasi dan kemampuan mereka untuk terutama editing video juga Pak. Karena kita nggak semuanya kita pakai pihak ketiga gitu. Anak-anak emang bikin sendiri gitu Pak Andi. Iya, betul. Tapi mereka belajar kan Pak, dengan begitu kan mereka banyak belajar ya. Karena tidak hanya harus membuat video, mereka juga harus belajar teori, mereka harus belajar teknik presentasi. Sebetulnya effortnya untuk mengikuti kompetisi ini bagi individu memang sangat berat ya kalau kami melihat. Tapi rewarding-nya itu mereka memberikan excited gitu ya. Bagaimana menurut Bapak? Benar Pak, apalagi yang pada dapat itu Mas Antam tuh, waduh sumringahnya minta ampun. Ya. Yang dapat 3 gram, walaupun nggak banyak sih sebetulnya, ya 3 gram, ya 3 juta rupiah lah. Tapi ya maksudnya, karena kita tidak boleh memberikan uang, jadi kita harus bentuknya barang. Ini adalah supaya ICC ini kalau diberikan uang ininya, agentnya, nanti pakai buat traktir teman-temannya. Tapi kalau emas, mereka biasanya simpan, jadi mungkin kenang-kenangan. Siapa tahu suatu saat mereka lagi butuh duit, bisa dijual. Tapi ya, at least itu yang tujuan kita ya. Atau ada masukan yang lain, Pak? Silakan. Ya, format acara saya rasa sudah cukup baik ya Pak. Tinggal bagaimana kita sebagai peserta bisa mengatur kesiapan kita nih, baik waktu maupun sumber daya yang lain gitu kan. Kemudian dari kepesertaan kami juga berharap sebetulnya tahun-tahun depan itu bisa jauh lebih ramai pesertanya Pak Andi. Karena semakin ramai pesertanya, tentunya kita dapat gambaran yang lebih banyak gitu kan. Oh, ternyata ada nih contact center yang lakuin hal seperti ini gitu. Service metrik kita dibandingin yang lain lebih tinggi gitu. Jadi semakin banyak peserta tentunya kita saking ini ya excited gitu. Jadi merasa dapat informasi yang jauh lebih banyak. Ya. Walaupun tahun ini juga berat ya Pak persaingannya ya. Ya, tahun ini lumayan ya Pak ya. Karena kan yang peserta yang lain rata-rata juga udah pernah ikut dari tahun-tahun sebelumnya gitu, nggak kayak kita. Baik Pak Ridwan. Nah mungkin itu tadi bercerita mengenai lomba. Boleh cerita sedikit nggak kondisi kontak senternya Bank BTPN? Berapa jumlah orangnya, lokasinya, apakah di Jakarta saja? Gimana Pak? Ya, kita organisasinya masih dan terus berkembang nih Pak Andi. Mungkin in terms of numbers, agentnya kita itu mau menuju 300 Pak.
Oh, banyak ya, Pak, ya. 300 nggak sedikit lah, Pak. Kita juga split operasionalnya ini ada di 5 lokasi nih. Ini karena COVID aja, Pak. Harusnya Ya. kalau nggak ada COVID, di 2 lokasi aja, Pak, Jakarta dan Semarang. Oh, 2 aja. Ada COVID ini, belajar juga dari kasus positif kemarin tuh agak repot, karena protokol dari gugus tugas kan wajib dikosongkan satu lantai itu, Pak. Iya. Jadi berapa kali kita ngalamin, harus bopong PC, mindahin dan pas mindahin juga ternyata menjadi carrier gitu, menjadi ini baru, klaster baru di tempat yang lain. Jadi memang mau nggak mau kita bagi jadi 5. Dan ya karena nasabah kita juga tetap terus berkembang, Pak Andi, karena bisnis kita ini kayak tahun depan kita akan meluncurkan bisnis-bisnis yang baru nih selain Genius, Pak. Baik. Dari pertumbuhan organik itu sendiri, kita juga ada ukur gitu ya. Akan butuh berapa banyak agent sebetulnya. Ternyata angkanya sangat surprising gitu ya. Mungkin kalau istilah Bu Ani itu menjadi mega contact center bisa sampai ribuan gitu. Benar, Pak? Kalau kita semakin agresif mau dapetin jumlah nasabah, kemudian use case transaksinya makin banyak, ya otomatis kan nanti akan ada kebutuhan untuk dilayani kan gitu, Pak ya. Iya. Nah, jadi ke depan mungkin kita melihat pertumbuhan ini akan tetap terus terjadi, tapi tetap kita juga harus bisa menyikapinya dari kesiapan kita nih, Pak Andi. Iya. Kita ikutan TBCCI ini pengen mengukur sebetulnya apakah benar nih kita udah cukup best practice gitu dengan yang lain, atau ada hal yang memang kita agak nyeleneh gitu. Kalau nyeleneh dan kita akan adjust lagi kan gitu kan. Baik, Pak Ridwan, ini kan pada saat Bapak bertumbuh biasanya tantangan terberatnya itu adalah leadership dan turnover ya. Jadi mencari leadernya yang ini ya apakah dari luar atau dari dalam, terus turnover juga mungkin jadi tantangan. Nah, bagaimana Bapak menyikapi kedua hal tersebut? Ya, leadership memang menjadi esensial bagi kita, Pak, karena menjadi sebuah kepercayaan gitu ya ketika para leadernya ini bisa satu bahasa dengan kita dan memiliki belief yang sama gitu. Kayak misalnya kita ikut di BCCI, ini leadernya kita belief dulu nggak nih bahwa dengan ikut BCCI kita bisa level up contact centernya kita gitu. Kalau udah nggak belief kan susah ya Pak Andi. Ya. Jadi kayak kepaksa gitu ikutannya kan. Udah deh, bos gue suruh ikut aja deh. Nggak gitu kan. Iya, iya. Leadernya harus satu bahasa dulu, istilahnya satu belief. Dan kalau udah satu belief gitu kan artinya nanti pasukan-pasukannya juga akan ngelihatin ke leadernya gitu. Wah, ini leadernya udah kompak dan mereka memberikan support yang penuh kepada timnya, maka automatically mereka juga akan ngerasa engage. Nah, kalau udah engage kan tingkat partisipasinya tinggi, kemudian tingkat keterikatannya juga tinggi. Saya ngapain gue keluar dari sini, enak di sini environment-nya gitu kan. Iya, betul Pak. Ujungnya memang bisa kita tekan angka turnover-nya Pak. Iya. Retensinya menjadi bagus ya Pak ya. Betul, betul ya. Pak. Biasanya sih yang tersingkir itu yang tidak bisa tidak bisa berbaur ya. Justru Pak ya. Betul, betul Pak. Ya. Ya. Nah, ini kalau lihat dari materi presentasi, apa sih keunggulan employee engagement yang Bapak tawarkan? Ya, ini kalau dilihat kayak backdrop Zoom meeting saya ini, Pak, ini adalah salah satu bagian dari strategi employee engagement kita gitu. Kita menyediakan fun at work. Oke. Kita profiling. Bebas ya? Ya, oke. Konsepnya jadi open workspace, kemudian memberikan banyak fleksibilitas buat anak-anak karena kita sadar agent kita ini didominasi oleh millennials juga ternyata kan. Kalau millennials kan suka sesuatu yang sangat dinamis, nggak suka yang monoton, nggak pengen kaku gitu kan. Terlalu banyak aturan, pengennya fun, gampang boring soalnya anaknya. Jadi kita bikin juga environment kerja ini yang gimana caranya tuh mereka jadi betah dengan kita gitu dan bisa memberikan output yang optimal ke kita Pak Andi. Iya. Selain itu? Ya, selain tempat kerja tentu kita bikinin program-program yang bikin mereka menjadi lebih excited lagi.
kita bikin banyak ya tematik gitu Pak ya. Kayak misalkan pada saat bulan puasa kita bikin buka puasa bareng, ada takjil. Kemudian ada juga aktivitas olahraganya, kita bikin ada klub yoga, klub lari, klub biliar, kemudian paduan suara, yang tentunya kita juga nggak hanya istilahnya apa ya, kayak mengoptimalkan kerja kerasnya mereka, tapi melupakan unsur fun dan keseimbangan hidup. Itu yang juga kita hindari gitu kan. Kalau bisa kita merasa tumbuh dan berkembang lah di sini. Dari sisi pekerjaan yang mereka tumbuh, di sisi yang di luar pekerjaan juga ngerasa bertumbuh gitu kan. Jadi balance life-nya harus ditonjolkan ya Pak ya? Betul Pak. Iya. Istilahnya ya. Work-life balance ya. Namun untuk melakukan itu kan ongkosnya juga tidak sedikit ya Pak? Betul, betul Pak Andi. Ya, tapi worth it ya Pak untuk hal tersebut ya? Worth it, karena kita melihat nggak semuanya juga kita ukur dari uang kan. Kalau semuanya kita ukur dari uang juga kita jadi akhirnya jadi takut melangkah. Ini kemahalan ini segini, dapat apa nanti returnnya? Itu jadi hitung-hitungan banget gitu ya. Iya, baik Pak. Setuju Pak itu hal tersebut ya. Jadi pasti ada ininya impact-nya, cuman memang tidak directly terhadap uang ya. Nah, keunggulan dari Bank BTPN ini Bapak sebut tadi Genius ya. Jadi, nah sebenarnya dari Genius ini apakah akan dikembangkan terus atau seperti apa perkembangan ke depannya? Ya, saya rasa yang namanya teknologi 4.0 itu tetap terus berevolusi nih Pak Andi. Ya. Dan juga kita bisa lihat antusiasme pemerintah dalam hal ini. Bagaimana menyikapi melalui kebijakan-kebijakan yang terkait dengan digital banking. Ya. Ke depan, semua pemangku kepentingan tentu berharap dengan sangat banyak bahwa digital banking ini bisa sangat membantu lifestyle finance gitu ya. Jadi kalau zaman dulu gunakan layanan bank atau jasanya bank hanya untuk transaksi keuangan, tapi ke depan mereka expect atau berharap bahwa bank digital banking ini bisa memberikan solusi terhadap kebutuhan sehari-harinya mereka. Nah, itu kita kembangkan dengan Genius Pak. Jadi kita nggak cuma mikirin akuisisi nasabah yang makin banyak, tapi kita terus perkaya use case yang lebih menarik lagi ke depannya. Dan saya rasa kalau hari ini kita menjadi digital banking yang eksklusif, itu menjadi mahal harganya. Makanya kita harus bermitra, kita harus build partnership dengan bahkan industri yang di luar perbankan, Pak. Kayak biro perjalanan, kemudian biro asuransi, e-commerce, itu kita terus melakukan kerjasama dengan mereka. Nah, dari use case itulah kita bisa melihat nanti Genius akan lebih besar lagi ke depannya, Pak Andi. Baik. Ya, dengan investornya dari Jepang, saya kira ini modelnya tentunya bisa lebih agresif ya, Pak ya. Betul Pak Andi. Ya. Kalau dari sisi lain saya melihatnya Bapak kan background-nya sebelum di contact center kelihatannya di human resources juga ya. Jadi Bapak lebih banyak memahami mengenai unsur people development ya. Kelihatan ya Pak Andi. Ya, ini kan perhatiannya berbeda ya Pak. Jadi human touch-nya kemudian customer experience-nya bisa terjadi gitu ya. Nah, kalau kemarin waktu berinteraksi buka rekening di Bank BTPN ya, jadi bagaimana mungkin karena kebetulan agentnya good looking, kemudian juga smilingnya bagus gitu ya. Jadi appearance-nya menarik lah menurut saya. Nah, ini ada kiat tertentu mungkin barangkali Bapak mau share gitu ya, memilih orang-orang yang duduk di agent ini ya. Siapa tahu ini Bapak bisa share sesuatu ya untuk hal tersebut ya. PR Pak, itu memilih orang-orang seperti itu duduk di belakang layar. Ya, memang pada umumnya kan perusahaan selalu punya set of profile yang mereka mau cari itu dari kandidat ya Pak. Iya. Pengalaman pendidikan, kemudian kompetensi apa aja dibutuhkan, itu udah umum lah. Dan kita juga pasti ada persyaratan profil tersebut gitu. Tapi di luar itu kita juga ingin dapetin orang yang benar-benar
kerjanya itu memiliki passion di area service. Karena pekerjaan service ini kan nggak mudah. Nggak mudah dalam arti gini, kita melakukan hal yang baik, ya orang pasti ngerasa itu yang udah kerjaan kamu, jadi orang service. Tapi kalau kita keliru aja melakukan sesuatu dengan salah, itu udah bisa jadi sumber keluhan, bisa menjadi berita yang viral, dan itu kita alami, Pak. Jika kita lihat anak-anak yang kerjanya nggak fokus, padahal pada saat interview kita ngeliat bagus gitu kan, udah di dalam dia kerjanya agak nggak stabil gitu, ada masalah dengan pacarnya, nggak fokus, akhirnya nasabah jadi komplain gitu. Nah itu yang kita memang sedikit agak juga hati-hati gitu dalam merekrut anak-anak. Pengennya kan harapannya dapatin anak yang cocok gitu ya Pak ya. Lain juga penampilan itu tadi gitu. Kalau yang penampilan udah pasti kan kita sesuaikan nih. Kalau misalkan agent video call, ya tentu harus yang enak dilihat, jangan sampai yang nyeremin. Ya. Tapi sekarang kalau lihat dari anak-anak kan sebetulnya secara umum mereka pandai berdandan lah. Maksudnya paling tidak menjaga good looking-nya ya. Jadi sebetulnya memilih orang-orang yang duduk di contact center itu secara good looking lebih mudah dibandingkan memilih yang fashion-nya itu, Pak ya? Ya, betul Pak. Baik. Kalau di Bank BTPN sendiri itu proses mereka untuk masuk ke contact center itu berapa lama baru mereka bisa bisa tune in ya, atau passion-nya sudah di situ. Biasanya kan mereka dilatih barangkali, Pak ya. Ya. Jadi istilah kita tuh nesting, Pak, kalau di agent life cycle kita ini kan. Ya, mereka sign OL, artinya udah lewat psikotes, interview, dan medical check up. Mereka udah sign OL, itu kita ada waktu kurang lebih 1 bulan, Pak Andi. 1 bulan ya, Pak? 1 bulan. Nah, 1 bulan itu betul-betul intensif lah kita bentuk dia kan. Jadi kita perkenalkan dulu yang umum-umum, profil perusahaan, kemudian produk dan layanannya kita, terus kita kasih tahu profil nasabah kita yang akan mereka layani itu seperti apa, terus kita kenalkan sistemnya, kemudian cara mereka dinilai, ukuran keberhasilan, dan seterusnya. Nah, lepas 1 bulan itu juga istilahnya waktu kita assign on air, kita juga nggak lepas begitu aja, kita masih monitor gitu Pak Andi. Kalau istilahnya masih ada kesalahan dan apalagi sering salah gitu, nah itu kita bisa lakukan kalibrasi lagi gitu. Sebenarnya di bagian mana yang dia masih kurang paham kok salah-salah terus gitu ya. Sampai kita udah yakin, ini udah bisa dilepas ini. Iya. Kayaknya salah satu pemenang Bapak itu quality assurance ya, yang pemenang platinum ya. Kayaknya punya keunggulan tersendiri dalam quality assurance-nya kalau begitu. Betul Pak, itu si Afifa Pak. Oh iya. Soalnya saya jadi yang monitoring pada saat dia dia lomba. Dia peserta terakhir tapi sangat luar biasa itu. Ya. Kecil-kecil cabai rawit ya Pak. Iya. Ya mungkin dia udah sudah pada saat terakhir ini kayaknya udah nggak ada lagi orang. Pokoknya saya habis-habisan gitu. Dia ngomongnya juga bersemangat, terus menjelaskannya terstruktur. Saya kira sih bagus ya. Mungkin juga menular dari program quality yang Bapak miliki. Betul Pak. Memang kualitas layanan ini menjadi satu ukuran keberhasilannya kita. Karena jangan sampai juga kita pakai alat yang udah tercanggih, kemudian orang-orangnya menurut kita ini udah oke banget nih. Tapi ternyata kualitas layanannya enggak gitu. Nasabah disurvei pada bilang enggak puas gitu. Oh gitu ya. Itu kita jagain benar-benar jangan sampai ada yang istilahnya outlier gitu. Apa yang udah kita targetkan mereka harus misalkan memenuhi atribut tertentu. Jangan sampai tidak mengucapkan salam. Kalau kita nggak kontrol di kualitas itu kan bisa jadi bervariasi nantinya kan. Ada yang ngucapin, ada yang enggak. Yang pakai empati, ada yang biasa aja. Nah itu yang kita jagain Pak, kualitas yang standar gitu ya Pak Andi ya. Ya, baik. Baik Pak, ini kayaknya ya cukup panjang perbincangan kita.
senang ngobrol dengan Pak Ridwan ini. Saya sih berharap suatu saat kita ketemu ngobrol enak sambil ngopi barangkali. Ya, Pak. Nah, di penutup ini mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan, ya silakan. Ya, memang kalau kita bicara contact center ini nggak lepas dari keberhasilan sebuah organisasi dalam memandang kemana arah perusahaan tersebut akan pergi, gitu ya. Kalau kita udah menapakkan kaki bahwa kita akan menjadi sebuah perusahaan yang customer centric, yang selalu melihat bahwa konsumen kita adalah segalanya, maka sudah barang tentu perusahaan tersebut akan memperhatikan layanan dari nasabah-nasabah atau pelanggan-pelanggannya. Nah, dengan telah beralihnya menjadi perusahaan yang customer centric, tentu hal-hal yang berbau dengan customer service, kemudian dengan keramahan, dengan empati, itu akan keluar dengan sendirinya. Kepedulian dari manajemen juga akan bertumbuh dengan sendirinya. Nah, melalui TBCCI inilah salah satu dari jalan bagi perusahaan untuk bisa mengaktualisasikan dirinya agar bisa melihat sebetulnya sejauh mana organisasi tersebut telah mengimplementasikan contact center-nya dengan baik. Seberapa jauh gap-nya contact center yang dimiliki dengan organisasi yang lain. Kami juga berharap dengan kepesertaan di BCCI ini ke depan dapat membawa organisasi kami lebih baik lagi, Pak Andi, karena makin hari kita sadar bahwa konsumen ini akan jauh semakin lebih kritis lagi dari yang ada sekarang. Demikian, Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Ada target buat tahun depan, Pak? Ya, tahun depan nggak muluk-muluk, kalau bisa top 3 gitu, Pak Andi ya. Ya, tentu kita juga barengi dengan usaha dan ikhtiar lah istilahnya, Pak Andi ya. Bahwa kita nanti akan ngirim lebih banyak lagi dan usahanya jauh lebih keras lagi gitu, karena ya ini sih memang kita pengennya tuh arahnya tuh lebih tinggi lagi lah peringkatnya gitu, Pak. Betul ya. Biasanya tambah semangat timnya kalau seperti itu, Pak. Jadi ini juga cuma Bapak harus cari kandidat baru lagi karena yang ini kan sudah banyak pemenangnya. Ya, betul Pak. Jadi yang belum diikut sertain itu Pak Andi memang ada tim account services namanya Pak. Ya. Orang-orang back office-nya lah istilahnya gitu ya, yang ngurusin pembukaan rekening, yang lakuin KYC, itu yang kemarin belum kita kirim Pak, belum kita ikutin gitu ya. Tahun depan sih kita udah plan, nah mereka harus tampil ini, at least di bagian back office harus megang gitu. Baik. Jadi Pak masih nyimpen senjata kelihatannya Pak Ridwan. Ini memang lagi. Oke, baik. Jadi ini kayaknya yang lain ini harus waspada sama Bang BTPN ini. Ya, menyikapinya dengan baik. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ridwan. Ya, tentunya senang ngobrol dengan Bapak. Ya, semoga Bang BTPN lebih bertumbuh lagi dalam meng-create customer experience. Ya, nasabahnya bertambah, transaksinya juga meningkat dan seterusnya. Ya, kita doakan sebagai dampak dari ini. Dan agen-agennya tentunya lebih termotivasi untuk mendeliver sesuatu yang terbaik ya. Amin. Baik. Itu saja dari kami ya, saya tutup ya. Selamat semangat pagi ya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa.